Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin yang terakhir, di tanggal yang terakhir bulan Juli ini, yaitu tanggal 31 Juli 2023. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, janji Tuhan kepada kita semua. Saya membacakan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sebentar kita sama-sama tinggalkan bulan Juli dan tidak akan terulang bulan Juli yang sama di tahun 2023. Besok kita memasuki bulan yang baru, 1 Agustus 2023. Kenangan yang begitu indah dari sejak Januari sampai bulan akhir Juli hari ini, semua sudah kita lalui dan tidak akan terulang waktu yang sama. Waktu tidak pernah toleransi, tapi tetap cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari boleh berubah, tanggal boleh berubah, bulan bisa berubah, tahun bisa berubah, manusia bisa berubah, tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Oleh karena itu mari kita datang kepada Yesus. Janji Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saya bersama Bapak Ibu tiap hari, tiap saat selalu menanti-nantikan Tuhan. Seperti hari ini sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang kepada Yesus. Tuhan tolong, sebentar kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, dan sama-sama akan mengakhiri di bulan Juli ini. Tuhan tolong, Kau tuntun hidupku Bapa, sertai Bapa, biar tangan kasih-Mu akan menyertai kami. Biar hari-hari aku tidak jalan sendiri, berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian yang ada di dalam buku Tabernakel Glory nomor 204. Tuhan Yesus beserta kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu. Amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Itu biar makin hari kita mau bersama dengan Tuhan, melangkah bergaul karib dengan Yesus. Karena janji Tuhan, aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu. Amin. Oh Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya, talai penjagamu. Tuhan jaga anaknya. Amin. Haleluya. Janganlah takut di malam gelap. Amin. Haleluya. Oh Yesus besertamu. Di bawah naungnya kau tetap. Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Yesus besertamu, besertaku juga. Manis dan senang lindungannya, talai penjagamu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus jaga kita semua anak-anaknya. Amin. Haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, haleluya, oh Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpin, dipegangnya. Amin. Haleluya. Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Oh Yesus
Kamu besertaku, beserta kita. Oh Yesus, besertaku. Amin. Manis dan senang lindungannya. Penjagamu, haleluya. Tuhan jaga kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin, haleluya. Yesus selalu beserta kita dalam situasi manis dan senang lindungannya. Penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita anak-anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang sangat ku cinta. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami izinkanlah baca firman Tuhan. Layakkanlah aku hamba-Mu untuk baca firman-Mu, Bapa. Ampunilah semua dosa salahku. Yesus, jaga, lindungi kami semua anak-anak-Mu, Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kita bersyukur atas izin Tuhan. Kita diizinkan Tuhan dari sejak kita memasuki tahun baru 2023 1 Januari sampai hari ini tanggal 31 Juli. Berarti sudah 7 bulan penuh kita menjalani di tahun 2023. Besok kita memasuki di bulan yang ke-8. Setelah bulan Agustus ada berber saudara, September, Oktober, Desember. Berarti begitu cepat saudara, waktunya tidak berasa rasanya kita menjalani 2023. Pertanyaannya, seberapa jauh saudara cinta Tuhan Yesus? Apakah Bapak Ibu sudah pernah berpikir melakukan apa yang terbaik buat Bapak kita Yesus?
Sedangkan Yesus sangat baik, saudara, sangat baik Bapak kita Yesus. Saya senantiasa bersama keluarga menikmati kasih kebaikan Tuhan. Saya disertai Tuhan. Mana saudara lihat? Saya pernah sakit? Tidak pernah. Ini bukti kenyataannya Yesus menyertai. Termasuk Bapak Ibu sama. Saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Setiap kita semua dalam keadaan sehat. Setiap kita anak-anak Tuhan sama. Karena status saudara dan saya sama-sama anak Tuhan Yesus. Bapak kita Yesus sangat baik. Karena janji Tuhan tadi, firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun masalah problem. Seperti saat ini kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita mau baca bangsa Israel Yehuda, ya, berantakan saudara, kacau balau. Kenapa? Jauh dari Tuhan. Karena tidak taat kepada firman Tuhan. Maka tinggal sedikit. Kalau kita baca, mari kita minta sama Tuhan biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Mari kita baca atas rahmat anugerah Tuhan. Di pagi ini kita baca sekarang Yeremia pasal 42, tinggal 10 pasal lagi. Karena Yeremia ada 52 pasal, saudara. Terus kita tekuni dengan setia. Itu dilihat oleh Yesus. Dan hidup kita hanya kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yeremia pasal 42 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yohanan bin Kareya dan Asaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biar akhirnya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Coba dilihat. Dari yang banyak tinggal sedikit dari suku Yehuda, karena semua berantakan, saudara, karena mengalami pembuangan, ya. Yerusalem sudah hancur pada waktu peristiwa Raja Nebukadnezar, Raja Babel, saudara, ya. Tapi mari, ini suatu pembelajaran buat kita. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang kita pahami, supaya kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Hancur kita, terkutuk kepada orang jauh dari Tuhan. Mari ayat 3. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami. Amin. Ini mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, berikan petunjuk apa yang harus kami tempuh, Tuhan. Di hari Senin, aktivitas kita di tanggal yang terakhir di akhir bulan Juli ini. Kita minta pimpinan Tuhan, biar tangan Tuhan menyertai kita. Ayat yang 4 berikutnya, jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberikan Tuhan kepada sebagai jawab akan kuberitahu kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami, maupun baik maupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareya dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Jangan takut kepada Raja Babel yang kamu takut itu, janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangan. Amin. Ini firman Tuhan janji kepada kita semua. Kalau waktu yang lalu janji Tuhan kepada bangsa Israel yang mereka menangis minta ampun sama Tuhan, dan ternyata Tuhan baik asal kita mau kembali sama Tuhan. Janji Tuhan, aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu. Amin. Demikian firman Tuhan bersama kita, bahwa Tuhan akan menyertai menyelamatkan kita. Berikutnya ayat 12, aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu tidak kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan, di sana kami akan tinggal. Maka kedengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana,
maka pedang yang kamu takut itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus usia mengejar-menjar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Amin. Mesir itu kalau kita bicara dalam arti rohani itu bicara dunia. Jangan pernah lari ke dunia. Sekali datang kepada Yesus, tetap kita mau setia kepada Tuhan. Kalau datang ke Mesir, datang ke dunia ini, hancur kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan kita pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Jangan pernah ke Mesir, artinya jauh dari Tuhan. Pergi ke dunia, salah total. Jangan pergi ke dukun, jangan pernah pergi ke orang pinter, paranormal, siapapun. Jangan, larikan kepada Yesus. Serahkan semua kita kepada Tuhan. Ayat 17, semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas dari terluput, malah petaka yang kudatang atas mereka. Amin. Bicara dunia Mesir. Firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes pasal 2:17, 1 Yohanes pasal 2:17, dunia akan lenyap, Mesir akan lenyap, saudara. Dunia akan lenyap, tapi hanya orang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Sungguh ayat 18, beginilah firman Tuhan semesta alam al-Israel, seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikian akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai Yehuda, jangan pergi ke Mesir, camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya, ku sampaikan kepadamu. Ayat 22 yang terakhir, oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca pada pagi hari ini, Yeremia pasal 42 ayat 1 sampai 22. Yang penting di sini ada dua hal. Satu, janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan akan menyertai dan menyelamatkan kita. Yang kedua, jangan pergi ke Mesir. Mesir bicara dunia. Jangan berharap di luar Tuhan. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia Yesus jawaban kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, mengubah perilaku kita, meningkatkan kualitas hidup kita, supaya kita pengharapan kita hanya kepada Yesus. Bukan ke Mesir, bukan bicara dunia, tapi hanya Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan menyertai kita apabila kita senantiasa dekat berlangkah bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, kita sama-sama akan tinggalkan 31 Juli bersama dengan Tuhan Yesus, Alfa dan Omega. Daripada waktu 1 Juli, saya berkata, mari kita memasuki awal Juli bersama dengan Yesus. Dan sama-sama tinggalkan 31 Juli bersama dengan Yesus. Karena Yesus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dan besok kita akan sama-sama memasuki 1 Agustus 2023 bersama dengan Yesus. Dan sama-sama kami tinggalkan 31 Agustus bersama dengan Yesus. Jadikan Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir, dan penyertaan yang sempurna menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, Allah penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita, anak-anak Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus besertaku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan terus kita makin mendekat dengan Tuhan Yesus. Janji Tuhan, Tuhan Yesus bersama kita kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.